Selamat pagi teman-teman semua. Apa kabarnya? Hari ini saya mulai buat video jualan. Video jualan ini adalah video pengantar untuk penjualan properti. Teman-teman pernah terbayang nggak? Saya cerita sedikit. Kalau teman-teman membeli properti secara bersama-sama. Kalau kita mundur sejenak bahwa kita di Indonesia ini sebenarnya punya satu budaya yang unik, yang bagus, yang namanya gotong royong. Jadi kalau teman-teman pernah melakukan itu, misal ya, membersihkan area pemukiman tempat tinggal teman-teman. Bersihkan apa? Misalnya bersihkan saluran irigasi, got, lalu bersih-bersih sampah mungkin, oke? Atau teman-teman membantu membuatkan gedung RT misalnya, pos keamanan, ya kan? Itu adalah teman-teman bahu-membahu bersama-sama melakukan pekerjaannya, ya. Nah, tapi ada satu hal lagi yang mungkin teman-teman lupa, bahwa kita ini terbiasa dengan gotong royong juga sebenarnya. Cuma sisi ego kita ditongolkan, dimunculkan, sehingga kadang-kadang kita bilang gini, kalau kita belinya rame-rame boleh nggak? Misal begini, teman-teman beli sepeda motor, lalu teman-teman pakai uang teman-teman beli patungan, let's say, misal beli sepeda motor harganya 15 juta gitu ya. Lalu teman-teman pakai ini buat mengentaskan kemiskinan, ya. Teman-teman sewakan lah, ya, buat driver ojek online. Bisa nggak teman-teman beli motor rame-rame patungan misalnya 15 orang, harga motornya let's say, misal ya, anggap aja angka dari langit turun 15 juta rupiah. Jadi teman-teman nggak usah nyicil, beli aja langsung cash, nggak perlu pakai leasing gitu. Karena leasing, kalau harga leasing setelah selesai nyicil harga motornya tinggal setengah misal, ya. Sementara uang yang dicicil jadi 2 kali misalnya, ya. Harga motor 15, atau begitu lunas harga motornya jadi 25, sementara harga motornya sekarang tinggal separuh, tinggal 7,5 juta. Wah, rugi banyak. Oke, nah, untuk itu saya katakan ke teman-teman, yuk kita belajar mulai berpikir, kita membangun aset kita, membangun bangsa ini secara bersama-sama, bangunnya gotong royong. Nah, itu hanya ide dasar, konsep dasar bagaimana kita melakukan. Sama berbisnis juga begitu. Bisa juga teman-teman patungan, kan udah biasa teman-teman lihat, wah gue bertiga nih patungan bikin ini gitu. Sama, waktu teman-teman berbisnis, teman-teman juga akan patungan, paling sedikit 2 orang. Contoh ya, kalau teman-teman mau bikin perusahaan, oke, kita masuk ke sisi yang lain bisnisnya ya. Teman-teman bikin PT misalnya, minimal 2 orang, harus berdua, 1 direksi, 1 komisaris gitu kira-kira ya, secara singkat. Atau teman-teman bikin CV juga sama, ya. Saya nggak masuk ke situ dulu, tapi artinya gini, teman-teman nggak bisa sendiri gitu. Kalau sendiri, teman-teman dagang namanya, jualan, tapi ada limit, teman-teman punya limit. Nah, ada pepatah bilang, kalau teman-teman mau jadi besar, harus rame-rame, nggak bisa sendirian. Kalau sendirian, jagoan namanya, jago jualan gitu ya, jago apalah, bikin kue gitu ya. Teman-teman harus berbagi tetap. Kata kuncinya adalah bersama-sama dan berbagi. Jadi mari kita mulai konsep yang baik, yang bagus, budaya kita, dan kita harus belajar untuk bersama-sama dengan kawan, orang-orang yang kita kenal, untuk mulai membangun bisnis kita di Indonesia. Mulai dengan UKM, oke aja, nggak ada yang keliru. Misalnya teman-teman bilang, wah saya mau bikin kafe, ya sudah, apa bikin aja, lakukan saja, kerjakan saja.
mau bikin ayam goreng yang di booth gitu, murah. Kita patungan aja tuh 10 juta. Ya udah, bersepuluh deh. Jadi teman-teman kalau bersepuluh akan jauh lebih baik gitu. Punyanya, jadi memang punyanya tidak banyak, harus berbagi bersepuluh. Tapi nggak ada bedanya kan dengan teman-teman punya uang 10 juta, cuma bisa punya satu. Kalau teman-teman patungan 10 juta 10 orang, teman-teman bisa langsung punya 10. Oke, kita tidak masuk di sisi operation dan segala macam. Tapi idenya adalah berlakukannya bersama-sama. Sama. Waktu teman-teman hanya berpikir diri sendiri, teman-teman akan kesulitan. Karena apa? Karena teman-teman melakukan semua dengan sendiri. Harus kerjakan sendiri semua. Tapi begitu bersama-sama, teman-teman bisa berbagi. Nah, menjadi problem adalah menurunkan ego kita, menurunkan level. Wah, ini gue paling banyak kerjanya, gue paling capek, gue paling banyak duitnya kali gitu ya. Gue yang bangunnya paling pagi, wah, gue yang datang kalau buka usaha, gue yang ngepel duluan, temen gue yang lain. Nah, belajarlah untuk bekerja sama, membagi waktu, membagi tanggung jawab, membagi hal-hal kecil yang bisa jadi besar. Nah, ini yang harus dipikirkan dari depan. Nanti kita belajar lagi di video berikutnya. Itu dulu dari saya. Sampai jumpa lagi.